Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kembali belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Endang Lindarti. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang teks eksposisi. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu teks berikut ini ya. Teksnya berjudul penindasan atau bullying. Silakan anak-anak hebat membaca teks tersebut dan pahami isinya. Nah, siswa-siswi hebat, teks yang kalian baca tadi tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang penindasan atau bullying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis, sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Nah, sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Yang pertama adalah fakta, merupakan keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Perhatikan contoh fakta berikut. Kandungan protein pada susu kedelai adalah sebesar 6,73 gram, lebih kecil dibanding susu sapi yang proteinnya sebanyak 8,02 gram. Nah, anak-anak hebat, umumnya fakta berisi data-data berupa angka, baik waktu, tanggal, tempat peristiwa, maupun pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah gagasan, merupakan ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh gagasan, jika pemerintah tidak secara tepat dan cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Selanjutnya Ibu sampaikan pola pengembangan teks eksposisi. Ada 4, pola pengembangan umum khusus, khusus umum, ilustrasi, dan perbandingan. Pola umum khusus. Pola ini disebut juga dengan paragraf deduktif di mana gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, baru diperinci oleh beberapa kalimat penjelas. Ibu sampaikan contohnya. Nah, pada teks tersebut
penulis menyampaikan gagasan utama yang sifatnya lebih umum di awal paragraf, yaitu kopi memiliki efek baik untuk gigi. Kemudian pada kalimat-kalimat selanjutnya dijelaskan dengan kalimat penjelas yang sifatnya lebih khusus, yang menjelaskan efek baik kopi untuk gigi. Di antaranya penulis memasukkan beberapa hasil penelitian yang terdapat di kalimat ketiga dan keempat, yang tertulis dengan warna hijau ya anak-anak. Selanjutnya pola khusus umum, kebalikan dari paragraf deduktif tadi. Paragraf ini disebut paragraf induktif sebab di akhir kalimat disampaikan kalimat umum. Jadi pada awal-awal kalimat itu disampaikan terlebih dahulu beberapa kalimat penjelas. Ibu sampaikan contohnya. Nah, di awal paragraf penulis menjelaskan bahwa gerakan pecinta alam mulai banyak diminati di kalangan remaja. Selain itu, para remaja juga mulai berani untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Kemudian di akhir paragraf penulis memberikan simpulan bahwa hal tersebut merupakan bukti kalau remaja saat ini tidak selalu melakukan kegiatan yang bernilai negatif. Yang ketiga, pola pengembangan ilustrasi. Pada pola pengembangan ilustrasi, penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf, kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi berupa data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan penulis. Tujuannya untuk membuktikan gagasan yang disampaikan. Ibu sampaikan contohnya. Nah, pada teks tersebut penulis menyampaikan gagasan kalau olahraga merupakan kegiatan yang dapat menyehatkan badan. Kemudian penulis memberi ilustrasi berupa contoh olahraga renang yang dapat menyehatkan paru-paru dalam bernafas. Yang keempat adalah pola perbandingan. Pada pola ini, penulis akan membandingkan gagasan yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Tujuannya untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembacanya. Sampaikan contohnya. Nah, di kalimat pertama, penulis membandingkan kandungan protein susu kedelai dengan susu sapi. Perbandingan ini dibuktikan dengan data dari salah satu sumber yang menyatakan bahwa kandungan susu kedelai jauh lebih kecil dari susu sapi. Nah, siswa-siswi hebat, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok merupakan pikiran utama dalam sebuah paragraf. Adapun gagasan penjelas adalah pikiran lain yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Ibu sampaikan ya supaya anak-anak dapat lebih jelas memahami apa yang dimaksud gagasan umum atau gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan khusus atau penjelasnya. Selanjutnya Ibu sampaikan struktur teks eksposisi. Yang pertama, struktur pertama adalah tesis, berisi pengenalan isu, masalah atau pernyataan umum penulis tentang topik yang dibahas. Rangkaian argumen berisi gagasan atau pendapat penulis sebagai penjelas tesis. Nah, dalam bagian ini penulis juga akan memberikan fakta-fakta untuk mendukung gagasan yang disampaikan. Penegasan ulang berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Nah, berikut contoh analisis struktur untuk teks yang berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Yang pertama, bagian tesisnya bisa kalian baca.
Nah, bagian ini disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Selanjutnya, rangkaian argumen. Nah, di sini disampaikan ya argumen atau pendapat yang ada dalam teks nasib hutan kita yang semakin suram. Penegasan kembali yang merupakan simpulan dari paparan sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada kata teknis atau peristilahan, kemudian konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Kata teknis atau peristilahan merupakan kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Kata teknis atau istilah teknis berfungsi untuk memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi dalam bidang tertentu menjadi ringkas dan tidak ambigu. Ibu sampaikan beberapa contoh istilah teknis dari berbagai bidang ya. Di sini ada lingkungan hidup. Contoh istilah teknisnya atau kata teknisnya reboisasi, istilah bidang geografi, erupsi, istilah bidang kedokteran, vaksin, dan lain sebagainya. Konjungsi kausalitas. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan antara satu klausa dan klausa lain dalam suatu kalimat. Konjungsi kausalitas merupakan konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Maka kata-kata hubung yang biasanya digunakan adalah karena, jika, akibat, agar, oleh sebab itu, dengan demikian, bila, kalau, dan lain sebagainya. Kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja, di sini menunjukkan kerja ya, yang memiliki makna terkait dengan pemahaman, penemuan, perencanaan, atau keputusan. Contoh kata kerja mental: berpikir, belajar, memahami, merasakan, mengenali, memperhatikan, ingin, berharap, dan lain sebagainya. Kata perujukan digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks eksposisi. Contoh kata perujukan: berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Yang terakhir adalah kata persuasif, merupakan kata ajakan atau kata-kata yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau pembaca maupun pendengar. Nah, di sini kata persuasi dibagi menjadi dua kategori. Ada yang tersurat atau persuasi langsung, misalnya ayo, mari, dan persuasi tersirat atau persuasi tidak langsung, misalnya menggunakan kata perlu, harus, hendaklah, diharapkan, dan sebaiknya. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi materi tentang teks eksposisi telah Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.